Presiden Joko Widodo mengklaim pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara sudah disetujui rakyat. Jokowi menegaskan IKN bukan proyek pribadinya. Saat pembukaan Rakornas Basnas di Istana Negara IKN kemarin, Jokowi menjelaskan ide pemindahan ibu kota negara sudah muncul di era Presiden Soekarno. Namun setelah dilantik pada 2014, ia secara khusus meminta Bappenas untuk melihat lagi gagasan ini. Jokowi bilang pemindahan ibu kota dilakukan sesuai tahapan, mulai dari mengajukan Undang-Undang IKN hingga akhirnya disahkan dalam rapat paripurna DPR. Jadi ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta. Supaya jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan. Dan kepindahan kita ke Ibu Kota Nusantara ini juga sekali lagi bolak-balik saya sampaikan, kita ini bukan ingin pindah fisiknya, pindah istana, pindah fisik gedung kementerian, bukan itu. Asing sudah masuk ke IKN. Meski pihak asing banyak berminat berinvestasi di IKN, Jokowi bilang tetap diseleksi sesuai kebutuhan ekosistem IKN. Penting investor, investasi asing sudah masuk ke Ibu Kota Nusantara tadi pagi dari Australia untuk bidang pendidikan. Kemudian tadi juga dari Rusia untuk properti dan sekarang juga dari China juga untuk properti. Ini menunjukkan kepercayaan dari investasi baik lokal, domestik maupun internasional bahwa Nusantara memang tempat yang sangat menarik bagi investasi. Ini yang sudah tanda tangan LOI kan sudah banyak, kan diseleksi, kan di screening, tidak semua masuk iya, ini masuk iya, ini masuk iya kan. Disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di IKN. Presiden Joko Widodo berulang kali berpesan atau mengingatkan soal keberlanjutan pembangunan IKN di depan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sementara Prabowo menegaskan akan mempercepat pembangunan IKN. Yang kita harapkan itu akan mendorong investor sebanyak-banyaknya untuk masuk ke investasi di IKN, karena investasi di IKN ini adalah investasi masa depan, bukan sekarang. Ya. Dan tolong juga ditanyakan ke Presiden terpilih. Pasti kita selesaikan. Dan ya walaupun memang rencana garis besarnya kalau tidak salah belasan tahun ya atau kalau tidak salah pernah disebut puluhan, berapa puluh tahun kan, sebagaimana ibu kota negara lain kan juga sangat panjang. Kita juga tidak boleh memaksakan, tapi kalau saya optimis ya, dalam 5 tahun saya kira sudah berfungsi dengan sangat baik. Itu sangat penting, baik itu keberlanjutan program kerakyatan, baik itu keberlanjutan pembangunan infrastruktur dan SDM, baik itu keberlanjutan hilirisasi industri, IKN dan ekonomi hijau yang tadi juga telah disampaikan oleh Bapak Prabowo. Karena dengan begitu, bangsa ini tidak habis waktu, tidak habis sumber daya, tidak habis energinya, hanya untuk berganti arah, hanya untuk berganti program setiap kepemimpinan. Bentar, IKN ini belum jadi, masih dalam proses pembangunan. Mungkin bisa memakan waktu 10 tahun, 15 tahun, dan bahkan 20 tahun.
Meskipun saya meyakini Bapak Presiden terpilih pernah menyampaikan kepada saya, akan saya percepat, Pak. Kementerian Keuangan mengalokasikan 15 triliun rupiah untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara pada tahun pertama pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djuwandono bilang, alokasi 15 triliun terbagi untuk otorita IKN sebesar 5,89 triliun dan Kementerian PUPR 9,11 triliun. Namun Thomas menegaskan, anggaran masih bisa berubah tergantung diskresi Presiden terpilih Prabowo Subianto. Total di IKN itu untuk 2025 itu saat ini 15 triliun, Mbak. Tapi bisa ditambah dari diskresi untuk dari ruang diskresi Presiden tadi menurut kebutuhan. Nah sekarang saat ini di 15 triliun itu di breakdown IKN 5,89 T dan PUPR 9,11 T. Ya. Tapi sekali lagi, angka itu bisa berubah, bisa. Tapi prinsipnya adalah banyak yang di ruangnya itu diberikan ke diskresinya Pak Prabowo. Terkait rencana pemindahan ibu kota ke IKN, Presiden Joko Widodo mengklaim pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN sudah disetujui rakyat dan bukan proyek pribadinya. Apa maksud omongan Jokowi soal ini? Lalu bagaimana nasib IKN di tangan Presiden terpilih? Kita akan sapa Alvania Rizky. Silakan Alva. Ya, Livi dan juga saudara, tentu saja pernyataan Presiden Joko Widodo ini menjawab keresahan publik yang menyatakan bahwa atau IKN atau Ibu Kota Nusantara ini hanyalah ambisi pribadi dari Presiden Joko Widodo yang ingin memberikan warisan di masa pemerintahannya. Tapi tentu saja hal itu ditampik begitu oleh Presiden Joko Widodo dengan menyebutkan bahwa sebenarnya proyek IKN ini sudah ada dari zaman Presiden Soekarno. Ia hanya menjadi eksekutor yang kemudian mengajukan kembali pada DPR RI di tahun 2014 lalu, tepatnya di masa pemerintahan Joko Widodo yang periode pertama. Tentu saja ini juga sudah keluar undang-undangnya di tahun 2022 lalu, artinya sudah disetujui oleh DPR RI, oleh perwakilan rakyat melalui badan legislatif atau melalui DPR RI. Tetapi yang kemudian menjadi permasalahan untuk IKN saat ini adalah keputusan Presiden terkait dengan pemindahan ibu kota yang secara de jure ini belum keluar, artinya belum berkekuatan hukum untuk sepenuhnya ibu kota negara Indonesia ini berpindah dari DKI Jakarta ke ibu kota Nusantara. Presiden Joko Widodo sempat menyebutkan bahwa keputusan Presiden pemindahan ibu kota ini akan diserahkan ke pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Namun begitu kita harus melihat seperti apa nasib IKN nanti di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, karena mengingat ia memiliki program-program lain yang juga menjadi prioritasnya. Walaupun kemarin tepatnya setelah 1 bulan yang lalu ketika mengikuti sidang kabinet perdana di Ibu Kota Nusantara, Prabowo Subianto sudah berkomitmen untuk kemudian mempercepat dan melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Tetapi ia menyadari bahwa ada skala prioritas, ada juga rentang waktu yang harus dikejar untuk kemudian bisa melakukan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Ada menurut proyeksi ada 10 tahun hingga 15 tahun. Walaupun ia berjanji kepada Presiden Jokowi akan melakukan percepatan, tetapi melihat pendanaan yang dibutuhkan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara ini tentu saja harus bersikap realistis, begitu tidak bisa hanya mengeluarkan wacana percepatan saja, tetapi harus dibarengi dengan kualitas yang ingin diwujudkan di Ibu Kota Nusantara. Misalkan saja untuk anggaran yang dikeluarkan oleh APBN, anggaran pendapatan negara, bahwa pembiayaan IKN ini hanya 20% dari total atau hanya 20% dari total pembiayaan IKN yang bersumber dari APBN. Artinya harus ada sumber-sumber lain untuk pendanaan Ibu Kota Nusantara yang didapatkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto nantinya. Entah itu dari investor asing maupun dari investor dalam negeri. Masih sangat panjang perjalanannya, Livi dan juga saudara. Tapi kalau dibilang realistis atau tidak, tentu saja kita akan memantau bersama seperti apa perkembangannya kalau sampai saat ini pembangunan sudah dilakukan dalam 8 groundbreaking yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, termasuk 3 diantaranya merupakan
investasi dari luar negeri, yaitu investasi dari Australia, Rusia, dan juga Tiongkok. Livi. Fania Rizky atas laporan Anda.